Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna, dan dikala kami berkata laka kepada kamu, wa idh qulna, dan ingatilah dikala kami berkata kepada kamu, laka kepada kamu, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu Muhammad ahata, mengepung, meliputi binnasi manusia dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, semuanya di dalam genggaman Allah, sehingga tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun madarat kepada siapapun, tidak bisa mendatangkan madarat pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terus sampaikanlah risalah, mereka semua tidak akan bisa mendatangkan madarat kepada kamu kecuali atas izinku sendiri. Wa ma ja'alna, dan tidak kami jadikan ar-ru'ya, penglihatan, allati, penglihatan, araynaka, yang aku perlihatkan, penglihatan itu kepada kamu, itu pada malamnya Isra Mi'raj, illa fitnatan, kecuali adalah untuk ujian, linnasi, bagi manusia, orang-orang Mekah, yang mana mereka ini telah membohongkan yaitu Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian mereka ada yang murtad, yang sudah masuk Islam sama murtad ketika mendengar baginda Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Apalagi yang tidak beriman, tambah lagi menganggap baginda Nabi itu orang yang ngelamun, wasyajarata, dan juga kami jadikan fitnah, yaitu beritanya mengenai pohon al-mal'unata, yang dilanat fil Quran, dalam Al-Quran, yaitu pohon zakum. Pohon zakum ini adalah pohon yang tumbuh di tengah yaitu neraka jahim sana. Itu makanannya ahli neraka. Yang tidak mengenyangkan, semakin makan semakin menyakitkan, dan mereka terpaksa makan. Wa nukhawifuhum, dan kami takut-takuti mereka dengan pohon zakum itu. Fama yaziduhum, maka tidaklah menambahi mereka takut-takut kami itu, menakutkan menakutkannya, berbuat perbuatan kami menakut-nakuti mereka. Itu saja. Angel bahasa Indonesia. Illa tughyanan, kecuali hanya tambah, menjadikan tambah zalim, kabiran yang besar. Wa idh qulna, dan katakanlah dan ingatilah wahai Muhammad, dikala kami berkata lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua, li Adam, kepada Nabi Adam. Sujud ini adalah sujud inkhina, kata para ulama, yaitu membungkrung kayak rukuk, itu inkhina, sebagai yaitu sujud penghormatan. Ya, kalau orang Jawa kan ya nggih, seperti itu. Lah inkhina ini itu dibuat oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam akan dijadikan sebagai khalifah, yaitu seseorang yang akan memakmurkan bumi ini dengan yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, maka sama sujud, para malaikat sama sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Iblis ini bukan termasuk malaikat, dia ini termasuk golongan jin. Malaikat dibuat dari nur, sedangkan iblis dibuat dari api. Tetapi iblis ini pun juga diperintah oleh Allah untuk sujud. Mana aka Allah tasjuda id amartuk. Nah, kita kan ada ayatnya. Apa yang mencegah kamu tidak sujud kepada Adam dikala aku merintah kamu untuk sujud, ya iblis. Id amartuka
Iblis suruh sujud juga. Karena kebanyakan yang ada di situ adalah malaikat dan iblis salah satunya dari situ, maka dikatakan kepada malaikat dan juga iblis yang ada di situ juga. Fasajadu, maka mereka sujud semuanya para malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Qala, berkata iblis, asjudu, apakah aku mau sujud? Apakah aku akan sujud? Liman, kepada orang khalaqta yang engkau ciptakan tinan dari tinan sebagai tanah, atau tinan dari tanah, nasul hafid min tinin, tinan dari tanah. Qala berkata iblis, ara'aitaka, kabarkanlah kepada aku ya Allah, hadza ini alladzi adalah orang karamta yang engkau lebih muliakan alaiya melebihi diriku ini. Saking sombongnya ini. Di iblis itu merasa sombong karena apa? Karena merasa dia khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena merasa dia ini nasabnya adalah nasab api, sedangkan Nabi Adam itu dianggap rendahan karena nasabnya adalah nasab tanah itu. Padahal api dan tanah itu ya sama saja, sama-sama makhluknya. Kalau tanah itu ya pancen rendah, hari-hari ya diinjak-injak orang, itulah tanah. Kalau api pun sebetulnya tidak ada yang menjadikan api lebih unggul daripada tanah. Karena api pun juga sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dilihat akhlak tanah dengan akhlak api itu lebih baik akhlaknya tanah. Tanah itu tawadhu, merendah, sedangkan api itu suka nyakiti. Siapa saja mendekat sakiti itu. Bakar saja, tingkat bakar. Tidak bisa berbuat baik. Itu api. Wong ndak api aja kok masa lebih baik. Ila yaumil qiyamah, lain akhartani, karena engkau akhirkan lain akhartani, bila mana engkau akhirkan aku, kasih umur panjang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la ahtanikanna, sungguh akan kami goda mereka semuanya habis, dzurriyyatahu, anak cucunya Adam. La ahtanikanna, sungguh aku akan habisi, sungguh akan engkau habisi dzurriyyatahu, anak cucu Nabi Adam, untuk kami pelencengkan semuanya dari jalan yang lurus, illa qalilan, kecuali sedikit daripada orang yang engkau lindungi. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, memang iblis ini juga makhluknya Allah, hakikatnya ya seperti aja. Iblis itu makhluknya Allah, dicipta oleh Allah untuk ujian bagi manusia. Ini malah akhirnya nanti orang-orang yang akan masuk surga betul-betul orang yang ikhlas saja. Kalau orang yang tidak ikhlas pengikut iblis dimasukkan neraka. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, idhab, pergilah kamu wahai iblis. Maksudnya kamu akan aku panjangkan umur kamu. Faman, maka barang siapa tapi angka yang mengikuti kamu, minhum, dari anak cucu Adam, fa inna jahannam, maka sungguhnya jahannam, jazaukum, adalah balasan kalian semua, kamu iblis dan anak cucu Adam yang mengikuti kamu. Jazaan maufuron, yaitu balasan yang sempurna nanti. Wastabzis, dan ringankanlah, buatlah mereka ringan. Manis tata, untuk melakukan maksiat. Manis tata, orang yang dapat, yang kamu dapat, buat minhum, dari mereka, bisautika, dengan suara kamu,
yaitu dengan ajaan kamu. Kayak seperti dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik, sehingga mereka itu dengan nyanyian dan musik itu mereka akhirnya berbuat kemaksiatan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang bermaksiat itu biar tambah semangat maksiat, disetelkan musik, diperdengarkan nyanyian-nyanyian. Kalau kamu lihat kayak di diskotik ya seperti itu, masih ada nyanyiannya, ada musiknya supaya tambah semangat untuk maksiat. Karena itu bagian daripada alatnya iblis. Nah itu bisautika, dengan suaramu, dengan ajakanmu, yaitu dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Nah, itu perkara-perkara yang mengajak menjadi orang itu ringan untuk berbuat maksiat. Wa ajlib, dan kumpulkanlah, gerakkanlah alaihim, atas mereka, bi khailika, dengan khail itu tentara penunggang kuda kalian, warajulika, dan tentara infanteri kalian, yaitu maksudnya tentara ini adalah tentara pengajak maksiat maksudnya. Khailika, dengan bolo-bolo pengajak maksiat kalian, pengajak maksiat kamu, yaitu orang dari seluruh, kerahkan semuanya untuk mengajak anak Adam itu untuk bermaksiat. Wajib, dan kumpulkanlah, gerakkanlah alaihim, untuk menggiring anak-anak Adam, bi khailika, dengan itu kavaleri kalian, warajulika, dan infanteri kalian, wasyarikhum, dengan kavaleri kamu, warajulika, dan infanteri kamu, wasyarikhum, dan bersekutulah dengan mereka fil amwal, di dalam harta-harta. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis itu masuk dalam harta-harta, membuat maksiat dalam harta, sehingga terjadi penggosopan, perampasan, pelakuan riba dan sebagainya. Wal auladi, dan anak-anak, sehingga terjadi perzinaan dan sebagainya. Wa itu janjilah mereka dengan janji-janji bohong, yaitu hidup ini ya sekali ini saja, setelah itu sudah habis, tidak ada lagi, puas-puaskan saja hidup. Nah itu janji-janji iblis, nggak ada akhirat itu. Wa ma ya'iduhum, dan adalah janji iblis kepada wama ya'iduhum, dan tidak menjanji mereka anak-anak Adam, asyaitanu, syaitan, yaitu iblis, illa ghururan, kecuali hanyalah janji tipuan saja, bukanlah janji yang sebenarnya, tapi itu adalah tipuan. Hati-hati. Jadi Allah telah memberi kesempatan iblis untuk habis-habisan untuk menyesatkan anak Adam. Artinya apa? Nah, kalau sudah begitu, dengan iblis itu punya pengalaman yang luar biasa. Bahkan Nabi Adam yang masih di surga saja itu bisa dibelokkan, ditipu loh iblis itu. Apalagi hanya kita ini saja. Maka tidak ada yang bisa melindungi diri kita ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kita ini walaupun dalam amal kebaikan pun, maka hendaknya kita ini juga terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan, bahkan membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu supaya membaca Al-Qur'annya ikhlas, tidak keliru, dan juga ikhlas. Tidak karena untuk sum'ah, supaya dianggap orang sebagai orang yang hebat, orang yang mulia. Akhirnya tidak ikhlas, justru akan kita dosa dan akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalan-amalan kita buat kalau tidak ikhlas. Maka mesti amalan dan segala amalan mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati segala amalan itu. Yang bisa melindungi kita dari musuh hanyalah Allah. Yang bisa melindungi kita dari setan hanyalah Allah. Disinilah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagi kita itu untuk menolak musuh-musuh, itu tidak ada. Yang bisa menolak musuh itu dari kita hanyalah Allah.
Bagaimana kita ini bisa menolak musuh-musuh yang melencengkan kita dari jalan yang lurus. Takarrub dulu kepada Allah. Kalau sudah mendekat diri kepada Allah, Allah cintai kita, maka doa-doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.